pemberian restitusi dan kompensasi ini salah satu contohnya adalah pelanggaran hak asasi manusia berat atau pelanggaran HAM berat, tindak pidana pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pejabat misalnya atau oleh negara yang bertanggung jawab di dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita. Kita bisa beraktivitas dan berkegiatan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun juga. Antara khusus lagi patut kita syukuri adalah nikmat iman, Islam dan kesehatan yang selalu dikaruniakan kepada kita, dan mudah-mudahan nikmat Islam dan iman kita diistiqomahkan Allah hingga akhir hayat kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam juga tidak bosan-bosannya kita kirimkan dan kita sampaikan, semoga disampaikan Allah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumul mahsyar Rasulullah Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada kita sehingga kita termasuk kepada golongan orang-orang yang memperoleh pertolongan dari Allah dan Rasulnya. Kembali kepada channel kesayangan Anda, sobat-sobat Busri PD 27 dimanapun Anda berada. Pada saat ini berkaitan dengan adanya pertanyaan kemarin yang diajukan oleh salah satu subscriber di channel saya, dan juga ada mahasiswa dan beberapa kalangan yang menyatakan atau ingin mengetahui tentang restitusi dan kompensasi. Nah, kita perlu menjawab apa itu sebenarnya restitusi dan apa kompensasi, sehingga tidak masyarakat atau orang awam tidak mengeneralisir apakah seluruh tindak pidana atau seluruh perbuatan pidana itu bisa diakhiri dengan restitusi dan kompensasi. Nah, kenapa hal ini penting kita bahas atau penting saya jabarkan juga kepada saudara-saudara sekalian? Karena juga seperti yang saya katakan tadi, ketika saya membuat atau memposting reel di FB saya, nah bagi teman-teman yang ingin berteman, bersosialisasi dengan saya di Facebook, di akun media sosial saya, Anda nama Facebooknya Gusri Putra Dodi. Nah, di sana nanti sosok bisa saling sapa, saling kontak ya dengan saya. Nanti saya akan melayani beberapa pertanyaan termasuk yang berkaitan dengan dunia hukum tentunya. Nah, kalau di luar itu saya tidak melayani seperti promosi, ngajak ketemu, trading, saya tidak melayani hal-hal yang seperti itu. Tapi yang betul-betul bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan saya akan layani, dan saya akan buatkan semua video jawaban kalau saya tidak terlalu banyak pekerjaan. Nah, kembali ke dalam pembahasan kali ini, restitusi dan kompensasi. Kalau dalam waktu 10 menit bisa saya jelaskan semuanya, kita akan penggal dalam satu episode ini saja. Tetapi kalau seandainya tidak, maka nanti akan ada bagian selanjutnya. Nah, masih dari ruang mediasi di Pusat Mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru, karena memang saya pada saat ini sedang bertugas sebagai salah satu mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru. Nah, apa sebenarnya restitusi dan kompensasi ini? Nah, dalam tata cara penyelesaian permohonannya ini diatur di dalam Perma atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Nah, ini Perma ini mengatur tentang bagaimana mengajukan permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Nah, apakah semua tindak pidana seperti yang saya sampaikan di pembukaan tadi? Ternyata tidak sedemikian, tetapi ada
restitusi dan kompensasi ini hanya dilakukan atau hanya diberikan terhadap perkara-perkara pidana tertentu saja. Nah, hal ini bisa kita lihat dari konsideran yang ada di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 ini, yang menjelaskan bahwa setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Nah, artinya yang memperoleh wadah atau memperoleh ruang untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi ini hanya korban-korban dari tindak pidana tertentu saja. Nah, di sini banyak terdapat peraturan perundang-undangan sebagai landasan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 ini. Nah, nanti sobat-sobat sekalian bisa mencari di Google ya, searching tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 biar bisa sama-sama mengetahui dan bisa sama-sama membaca, sehingga apa yang saya sampaikan kalau ada kesalahan kata-kata mungkin bisa dikoreksi secara langsung di tempat nanti sobat-sobat sekalian membaca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tersebut. Nah, di antara undang-undang itu ada Undang-Undang 1485, ada Undang-Undang 286, Undang-Undang juga 49 2009 ya. Masih banyak undang-undang yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu, nanti silakan dibaca di bagian konsideran Peraturan Mahkamah Agung, tetapi kita fokus kepada apa itu restitusi. Nah, nanti kita bisa lihat dalam ketentuan-ketentuan umum yang diatur di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 ini dijelaskan juga tentang apa itu restitusi. Nah, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Memang dari sisi pengertian ini tidak disebutkan tindak pidana tertentunya, tindak pidana tertentu seperti apa yang bisa memperoleh hak restitusi dan kompensasi ini. Nah, nanti dari sisi pengertian kompensasi ini ada di dalam Peraturan Mahkamah Agung ini dijelaskan, kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Apa tindak pidana tertentu yang bisa memperoleh restitusi yang dilindungi oleh negara? Nah, pertama, tindak pidana tertentu di dalam pemberian restitusi dan kompensasi ini, salah satu contohnya adalah pelanggaran hak asasi manusia berat atau pelanggaran HAM berat, tindak pidana pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pejabat misalnya atau oleh negara yang bertanggung jawab di dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, maka korban dari terjadinya tindak pidana pelanggaran HAM berat ini berhak memperoleh restitusi. Bagaimana cara pengajuan restitusi oleh korban pelaku tindak pidana HAM berat ini kepada negara? Nah, bagaimana permohonannya, bagaimana formatnya, itu semua ada diatur di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 ini. Nah, selanjutnya juga dijelaskan tentang hakim di dalam memeriksa perkara restitusi ini. Hakim di dalam memeriksa dan mengadili perkara restitusi ini adalah hakim majelis atau hakim tunggal. Nah, bagaimana penentuan komposisi majelisnya atau hakim tunggalnya kah yang akan memeriksa perkara restitusi ini? Nah, tentu ini adalah kewenangan dari ketua pengadilan negeri di mana tempat terjadinya tindak pidana atau wilayah hukum terjadinya tindak pidana pelanggaran HAM berat tersebut. Nah, dialah yang akan menentukan nantinya apa
apakah majelis hakim yang dibentuk untuk pemeriksaan dan mengadili permohonan restitusi dari keluarga korban atau korban tersebut, atau hakim majelis. Nah, siapa korban? Nah, ini korban adalah orang termasuk anak yang belum berumur 18 tahun atau masih dalam kandungan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Nah, ini adalah tentang korban. Nah, lantas keluarga siapa? Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga. Orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan atau korban. Nah, ini adalah tentang restitusi yang seperti banyak menjadi pertanyaan orang, apakah setiap tindak pidana itu bisa memperoleh restitusi, tetapi ternyata hanya untuk tindak pidana tertentu saja. Nah, seperti apa diatur dan lebih lengkapnya, silakan nanti sobat-sobat sekalian untuk mencari dan membaca di kalau ingin membaca secara umum, secara ringkas, nanti bisa dibaca di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022. Tetapi kalau ingin mencari lebih detail dari landasan peraturan perundang-undangan yang ada, nanti bisa dibaca di antara di Undang-Undang nomor 40 tahun 2008, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007, Undang-Undang 13 tahun 2006, Undang-Undang 11 tahun 2006. Banyak sekali undang-undangnya, dan peraturan pemerintah nomor 7 2018, peraturan presiden nomor 13 2005, peraturan presiden nomor 14 tahun 2005, dan peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015. Nah, jika sobat-sobat, teman-teman sekalian punya waktu luang yang ingin belajar atau mengetahui tentang restitusi dan kompensasi ini, maka silahkan dibaca dan dipelajari di hari undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan tadi. Nah, kembali kepada tagar di dalam channel ini 10 menit mulai hukum, maka untuk bagian kompensasi akan kita bahas dalam video YouTube selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat dan umum ini bisa membuka wacana berpikir sobat-sobat sekalian tentang apa itu restitusi dan bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.